Ana rasakan sakitnya itu nyampe ke sini di sore hari, nyampe ke sini di malam hari. Jantung itu sudah mulai merasakan. Waktu itu di pesantren, mudir ma'had takut ana mati di pesantren. Dia mengatakan, Syafiq pulang, kata dia. Ana ngomong jangan, ana kalau pulang dimarahin sama orang tua. Ahsan di sini, kalau sudah harus mati di sini sudah. Itu dampaknya berapa banyak orang yang digigit langsung mati. Ada yang digigit masih sempat selamat racunnya itu. Ada yang kadang kala cacat seumur hidup. Maka ketika Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa bahaya kemaksiatan itu seperti bahaya racun ketika mengenai seseorang, dan racun itu biasanya nanti terakhir ya sampai ke jantung itu. Lalu beliau mengatakan, wahal fid dunya wal akhirah syururun wada'un illa sababuhul ma'asi wadh-dhunub. Apakah ada di dunia dan di akhirat kejahatan-kejahatan, penyakit-penyakit, melainkan sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Antum kalau sakit langsung istighfar. Antum kena musibah, pulang sandalnya hilang, nggak usah marah sama Ustadz Haikal. Ini gimana masjid ini, sandal ana baru hilang, jangan. Boleh jadi itu penghapusan dosa buat antum. Antum boleh jadi nanti mau pulang, mobilnya ditutup sama mobilnya orang. Orang pada pulang semua, antum nggak bisa pulang. Padahal antum sudah kelaparan mau makan. Boleh jadi itu karena dosa-dosa yang kita lakukan, jemaah. Lalu beliau mengatakan, famal ladzi akhrajal abawaini minal jannah. Apa yang mengeluarkan ayah bunda kita dari surga? Negeri yang penuh dengan kelezatan, negeri yang penuh dengan kenikmatan, menuju negeri yang penuh dengan duka dan penyakit. Kita tahu di surga itu nggak ada toilet. Di surga itu nggak ada BPJS. Di surga itu nggak ada rumah sakit. Di surga itu nggak ada tidur. Yang ada kenikmatan. Semuanya hidup dengan kenikmatan. Tapi apa yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga bersama istrinya? Bisikan iblis dan keinginan jiwa. Kemudian apa yang menyebabkan iblis dilaknat, dikeluarkan dari kerajaan langit, kemudian dia hidup dengan laknat itu sampai kiamat, dan kelak akan disiksa di dalam api neraka? Apa? Gara-gara dosa. Ada perbedaan dosa Adam sama dosa iblis. Sama-sama nih berbuat dosa. Bedanya Nabi Adam ketika dipanggil sama Allah, dikatakan alam anhakuma, bukankah aku larang kalian untuk mendekati pohon itu? Apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Langsung mengakui dosa. Wahai Rabb kami, ya kami salah, kami menzalimin diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak ngampuni kami, engkau tidak memaafkan kami, engkau tidak merahmati kami akan jadi orang-orang yang merugi. Iblis sama berbuat dosa. Ketika ditanya sama Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Apa yang menyebabkan engkau enggak mau sujud, menolak perintahku untuk sujud kepada yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Sama-sama berbuat dosa, tapi beda sikap keduanya. Maka kita tahu apa yang terjadi dengan iblis dan apa yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apa yang menyebabkan bumi ini tenggelam, jemaah? Di masa Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh tuh sayang sama kaumnya. Berapa tahun Nabi Nuh itu berdakwah? 950 tahun. Beliau mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kaumku, ya Allah, kalian mohon ampun sama Allah. Allah itu Maha Pengampun. Bayangkan ya, mereka 950 tahun bermaksiat, tetap diajak untuk bertobat. Allah itu Maha Pengampun. Kalian bertobatlah, nggak mau mereka. Didakwain, diajak siang malam dengan berbagai macam metode. Mereka menolak. Lalu Allah tenggelamkan bumi ini. Kalimantan pun tenggelam pada saat itu. Semua tenggelam. Kecuali mereka yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa penyebab itu banjir? Qarun. Mana Qarun? Bagaimana kita itu kalau melihat orang kaya, kayak melintir jamaah, ya Allah, zen hidupnya orang ini ya, Masya Allah. Siapa yang tidak menganga, terpesona melihat kekayaan Qarun? Mereka ingin seperti Qarun. Ingin, dan mereka mengatakan, ya Allah, innahu ladzu hazzin azim. Dia benar-benar orang yang punya keberuntungan besar sekali. Senang hidupnya dia, berbahagia dia di dunia. Mereka mengatakan, kata kami diberi seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Qarun ini ketika disuruh taat kepada Allah, disuruh berbuat baik kepada umat manusia, disuruh ingat sama akhiratnya, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa kaya, aku ini bisa sukses karena ilmu yang diberikan kepada aku. Apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia bersama rumah dan hartanya di bumi ini. Nggak ada ceritanya Qarun lagi, nggak ada. Sehingga orang-orang ketika lihat, mana Qarun, nggak ada, hilang. Ahibati fillah, Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 40, fakullan akhadna bidhanbih. Semua kami beri hukuman gara-gara dosa mereka. Dosa kita beda. Dan ingat, sebagian kita merasa tidak berdosa karena dia sudah hijrah, dia sudah tinggalkan dosa-dosa kemaksiatan. Boleh jadi dia punya dosa dalam hatinya yang tidak nampak dalam raganya, tapi kelak pada hari kiamat akan dimunculkan semua yang ada di hatinya. Berapa banyak orang yang sombong, yang hasad. Berapa banyak orang yang berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia dosa-dosa fisiknya nggak ada, ada dosa hati. Dan semua akan diberi hukuman berdasarkan dosa mereka. Faminhum mar arsalna alaihim hasiba. Ada yang kami kirimkan kepada mereka bebatuan dari langit, menghancurkan mereka. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada yang Allah hancurkan dengan teriakan, jemaah. Wa anfusahum yadhlimun. Tapi mereka yang membalas. Innallaha syadidul iqab. Kalian takutlah kepada bencana, kepada bala, kepada kekacauan yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja, tapi semuanya kena. Makanya kadang-kala kalau kita lihat bencana itu, loh di situ kan ada bayi yang baru lahir, Ustaz, dia nggak punya dosa. Di situ ada orang-orang yang belum baligh. Nah, hati-hati kalian.
dengan azab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Dan ketahuilah Allah itu syadidul iqab. Ahibati fillah, ya, dosa itu ada dua. Kita ini Masya Allah setelah hijrah, setelah ngaji, kita itu jadi pinter memilah dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kita kalau dosa besar, na'udzubillah, apalagi syirik, aduh jangan sampai. Wajnubni wa bani an na'budal asnam, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nah, kita tahu dengan dosa-dosa besar, tapi sebagian kita itu masih terus melakukan dosa-dosa kecil. Udah ngaji nih, udah belajar riba, na'udzubillah, dosa besar. Sihir, na'udzubillah. Dia tinggalkan tuh dosa-dosa besar, tapi kemudian dia pindah ke dosa-dosa kecil dengan dalih apa? Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Ustaz. Bukankah Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mengusir, akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ustaz, bukankah sholat yang 5 waktu itu penghapusan dosa? Bukankah dari satu umroh ke umroh selanjutnya itu penghapusan dosa? Bukankah dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu penghapusan dosa? Lalu kita merasa nyaman dengan dosa-dosa kecil. Berzina itu dosa besar apa bukan? Dosa besar. Tapi berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, dosa besar apa bukan? Belum, Ustaz, belum dosa besar. Menuju ke dosa besar. Memandang yang diharamkan untuk dipandang, dosa besar apa dosa kecil? Nama kecil lah, Ustaz. Ini kan cuma zina mata, Ustaz. Anak bentar lagi mau sholat duhur, ini selesai insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dosa kecil ini? Beliau mengatakan iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Kalian hati-hati, hindari dengan dosa-dosa diremehkan. Fa innama dzunub kamathali qaumin nazalu batna wadin faja'a dha bi'ud wa ja'a dha bi'ud. Seperti satu rombongan yang dia singgah di sebuah lembah. Ya, mungkin dia dalam perjalanan lalu berhenti singgah untuk makan malam di sana. Orang bawa satu tangkai, bawa dahan pohon sedikit kecil-kecil, dikumpulkan di sana. Amdaju bihi khubzahu, sampai yang dikumpulkan itu bisa memasak roti mereka, membakar mereka. Wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khad biha sahibuha tuhliku. Orang kalau sudah dihukum gara-gara dosa yang diremehkan, habis dia, binasa dia. Gunung itu adalah kumpulan kerikil, kumpulan kerikil. Dan di hadis yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa inna laha minallahi taliban. Hati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Ada penuntut khusus yang Allah siapkan untuk dosa-dosa yang diremehkan itu. Ahibati fillah, setelah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan dosa-dosa besar yang kadangkala dikenal sekarang dengan sebutan hijrah. Alhamdulillah saya sudah hijrah. Di awal hijrah itu kita begitu semangat untuk meninggalkan semua dosa, bahkan yang makruh kita tinggalkan. Makruh, na'udzubillah, enggak. Ini mubah, enggak sudah. Makruh, mubah dia tinggalkan, enggak apa-apa. Tapi
mulai dia memperbanyak yang mubah. Setelah itu naik ke yang makruh. Setelah itu masuk ke dosa-dosa yang diremehkan. Maka membuat kita binasa. Ahibati fillah, ingat dengan kejadian perang Uhud. Umat Islam itu jumlahnya berapa dan orang-orang kafir itu jumlahnya berapa? Anda kasih hadiah. Kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Jumlahnya berapa? Nah, umat Islam 3.000, umat Islam 300, orang kafir 1.000. Itu perang Badar. Nah, tafadhal. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Umat Islam jumlahnya 700, orang-orang kafir 3.000. Perang Uhud. Kapan itu terjadi? Nah, umat Islam jumlahnya 300 pada waktu perang Badar, 300 belasan. Melawan 1.000, Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Setahun kemudian, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah. Setahun kemudian, di bulan Syawal, tahun ketiga Hijriah, umat Islam jumlahnya 700, sebenarnya 1.000 jumlahnya. Tapi ada 300 dari orang-orang munafikin yang meninggalkan peperangan. Melawan 3.000 orang. Subhanallah. Umat Islam itu menang bukan karena jumlah. Kalau antum baca sejarah, selalu umat Islam itu lebih sedikit dari musuh-musuhnya. Dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Tapi ketika perang Uhud, bayangin ya, perang Uhud itu ada Nabi kita Muhammad SAW. Ada Abu Bakar di sana. Ada Umar di sana, ada Utsman di sana, ada Ali bin Abi Thalib di sana, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga ikut perang Uhud. Bersama Bilal bin Rabah, ada Hamzah paman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika awal peperangan, Nabi mengatur barisan 650 menghadapi musuh. 50 orang bertahan di bukit kecil. Ada nama bukit itu dikenal dengan Jabal Rumah sekarang ya. Bagi mereka yang berangkat, bukit kecil itu menjadi saksi sampai hari ini. 50 orang ditaruh di sana dan dikasih satu perintah oleh Nabi SAW. Kalah menang kalian tetap di sini. Kalau burung-burung itu turun, burung-burung pemakan bangkai itu turun memakan kepala kami, kalian nggak usah bantuin kami. Kalau kita menang pun kalian nggak usah nolongin kami, nggak usah nolong kami untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Udah, kalian tetap di sini. Nah, sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد
Sampai mana tadi kita? Uhud. Di atas pohon. Iya. Kalau di Kalimantan di atas pohon mungkin ya. Iya, tapi di sana di atas bukit. Nabi udah pesan sama mereka. Dan subhanallah, Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. 650 plus 50 menghadapi 3.000 orang. Itu orang-orang musyrikin kabur. Perempuannya orang musyrikin. Yang 50 orang ini satu pelanggaran, satu dosa. Padahal ada Nabi di situ sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakar di situ. Kita nggak boleh meremehkan dosa, jemaah. Menganggap, oh masya Allah ada Ustadz Haikal, ada Ustadz Ahmad, ada Ustadz banyak di sini, aman soal berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Satu dosa membuat bencana. Kemudian kita tahu hadis seorang wanita yang dimasukkan neraka gara-gara kucing. Sebagaimana dalam Sahihain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dakhalat imra'atun fi hirratin rabatatha. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia ikat. Mungkin kucing ini nakal. Iya. Ya namanya kucing lah jamaah. Kita kadang-kadang ribut sama ustadz ada kucing. Ana pernah punya kucing yang masuk ke rumahnya ustadz. Nanti madunya jatuh di foto. Ini kucingnya siapa ini? Nah, akhirnya sebagian ustadz ngomong, ya udah, ente kasih tulisan di pintu rumah itu, kucing dilarang masuk. Udah gitu. Karena udah dilarang masuk, ya berarti dia yang nggak dengerin gitu kan. Ini perempuan, orang sakit hati. Kadang kalau melihat kucing melakukan sakit hati. Akhirnya kucing ini, masya Allah, baik banget orang-orang Martapura ini. Apa bedanya air ini sama air ini? Sama aja, nggak ada bedanya. Tadi ana husnudzon, kayaknya air anget nih jamaah. Ternyata enggak ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Iya, itu kucing karena nakal, karena bikin sakit hati, mungkin makan ikan, makan apa, akhirnya diikat sama perempuan ini. Tidak ada satupun yang akan dizalimi, nggak ada. Kita nggak akan mendapatkan dalam catatan kita dosa orang lain, nggak ada. Dan tidak akan ada pengurangan dari dosa kita juga, enggak, semua akan disempurnakan. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang kau lakukan itu seberat biji sawi, kami akan datangkan, kata. Antum pernah lihat biji sawi? Mungkin yang di pertanian melihat. Antum bawa tuh biji sawi ke toko emas. Antum izin, saya mau nimbang. Berapa berat biji sawi ini? Mungkin di timbangan emas itu nggak berasa, nggak ada beratnya. Tapi kata Allah, ataina biha, kami akan datangkan. Jadi semua dicatat dan semua akan dipaparkan kepada kita. Dan sekarang ini ada satu dosa yang sepertinya warganet dan netizen itu meremehkan dosa ini. Dosa tulisan. Dulu jarang yang bisa menulis, tapi orang ngomong. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyan fiha. Sesungguhnya ada orang yang mengucapkan sebuah kalimat yang dia nggak jelas omongan ini gitu. Pokoknya dia ngomong aja semaunya dia. Berapa banyak orang yang nulis komen nggak mikir dia.
Nih yang kau tulis ini diridhain Allah apa enggak? Enggak. Yang penting dia ngikutin nafsunya. Apa yang terjadi? Yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Dia akan terjatuh di dalam api neraka yang lebih jauh jaraknya antara timur dan barat. Gara-gara apa? Satu kalimat. Maka antum jangan sembarangan tulis komentar. Antum pastikan dulu yang ana tulis ini bermanfaat tidak. Ketika nggak ada manfaatnya, ya tinggalin. Ketika bermanfaat, oh bermanfaat. Tapi apa tujuanmu nulis? Berapa banyak orang yang menulis hanya untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Riya'an wa mufakharatan. Ada. Maka tolong jangan meremehkan urusan dosa ini. Dan kalau bicara dampak buruk dari dosa, dihalangi dari ilmu. Berapa banyak orang yang hadir ke kajian pulang ditanya, tadi Ustadz nyampaikan apa? Wallahu a'lam, apa tadi ya? Antum hadir di majelis ilmu, tapi doanya Bismikallahumma amutu ahya. Gara-gara dosa, jamaah. Maka tolong ketika antum belajar nggak masuk-masuk, ketika antum belajar tapi kok kayaknya ilmu yang didapat nggak bermanfaat, tidak membuat antum lebih dekat sama Allah Azza wa Jal, banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Suara apa itu? Nah, ketika Imam Syafi'i yang mengadu kepada Imam Waqi' ya, yang dia mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Ini buat khususnya buat para santri ya. Para santri, kalau engkau menghadapi kesulitan menghafal, kesulitan memahami penjelasan ustaz. Kenapa fulan faham, ana kok nggak faham? Kenapa fulan hafal, kok ana nggak hafal? Antum duduk istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi karena dosa-dosa kita. Dihalangi dari rizki. Nah, ini ada orang yang terus berbuat dosa, dia melihat rizkinya ana kok terpuruk Ustaz ya. Tapi ana ngelihat fulan Ustaz sholat nggak pernah. Wallah nggak pernah sholat, maksiat. Tapi fulusnya tambah banyak Ustaz. Ana yang soft pertama utangnya belum lunas sampai sekarang. Kita melihat. Makanya biasanya yang soft pertama ini banyak orang-orang susah aja Maya. Kalau sudah tatkala kita punya masalah, kita jadi dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ketika masalah kita selesai, salat malam udah enggak, puasa sunnah udah enggak ya. Ahibati fillah. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusib. Orang itu dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Ingat ya, rizki itu bukan berkaitan dengan jumlah nominal yang kita dapatkan, tapi manfaat dari rizki tersebut. Berapa banyak orang-orang yang kaya raya tapi ternyata hartanya jadi azab. Jadi azab buat dia. Tidur malam gak bisa. Anda ingat dengan cerita seorang syekh ya. Ketika syekh ini mau berangkat ke tempatnya orang kaya, biasanya kalau ustadz ke rumahnya orang kaya ngapain? Ya mah, bawa proposal. Ini orang fulus. Iya memang orang kaya itu banyak memberikan donasi. Berangkatlah rombongan ustadz ini. Sudah ngobrol, ada banyak proyek kebaikan yang bisa dibantu. Terakhir orang kaya itu tanya, Syekh sebelum antum pulang ana mau tanya, ana ini kok susah tidur Syekh? Ditanya sama Syekh, antum mikirin apa kok susah tidur? Iya, ana punya proyek di Kanada, ana punya proyek di sini. Jadi di mana-mana proyek dia, sehingga dia sulit tidur. Ternyata hartanya jadi apa? Azab buat dia.
Kata dia, akhirnya dikasih nasihat, lalu dikatakan, udah engkau gantung hartamu kepada Allah Azza, serahkan sama Allah Azza wa Jal, niatkan buat akhiratmu, engkau sudah, insya Allah engkau bisa tidur, kata dia. Akhirnya pulang nih para syekh ini lewat pasar. Di pasar itu ada kuli angkut lagi tidur beralaskan kerdus, bantalnya itu tali, jemaah. Tali yang biasa dia gunakan untuk ngikat-ngikat dia angkat itu, dia gunakan bantal disusun bulat gitu, dia tidur. Katanya syekh, ya Allah, tuh orang yang duitnya miliaran nggak bisa tidur, ini kuli angkut enak tidurnya tadi. Bayangin. Maka jangan sampai gara-gara dosa harta yang Allah berikan kepada antum nggak bermanfaat, nggak jadi rizki buat antum, bahkan jadi azab. Maka dalam sebuah hadis disebutkan dalam doa itu, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat kami. Maka kalau antum susah usahanya, atau hartanya punya banyak tapi cepat habis, kok kayaknya nggak berkah, boleh jadi karena dosa yang dikerjakan. Kemudian urusannya dipersulit. Nah, kita ini semua punya masalah, jemaah. Masalah di keluarga, masalah menghadapi mertua, mungkin mertua menghadapi menantu, istri menghadapi ipar, ada banyak masalah. Suami istri juga bermasalah, anak-anaknya juga bermasalah. Cobalah, bukan cobalah, antum perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan gitu, meninggalkan dosa-dosa, Allah akan berikan solusi buat masalah dia. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagian orang tuh berpikir rizki itu ya gaji. Oh bukan, banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan boleh jadi yang kita dapatkan di luar gaji lebih besar. Antum tahu dikasih rizki sehat sama Allah Azza wa Jalla. Ada satu orang di Jember, ini kata sohib, dia berobat ke Singapura, habis 15 miliar 2 pekan di Singapura, pulang tetap sakit. Antum bisa bayangin, 15 miliar pulang tetap sakit. Berarti antum dikasih sehat itu rizki loh dari Allah Azza wa Jalla, nikmat. Urusannya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu nikmat ya. Masuk rumah ketemu istri, pulang ngomong sama istri, Afwan hari ini kok ana belum dapat rezeki. Kata istrinya, ahlan wa sahlan. Antum nggak bawa fulus, nggak ada urusan. Yang penting pulang ke rumah ini tetap, jangan ke rumah yang lainnya gitu. Artinya urusannya jadi mudah, masya Allah. Itu dengan meninggalkan dosa. Ketika urusan antum dipersulit, antum lihat kita ini banyak dosa. Dan tanda cinta Allah kepada hambanya itu dikasih bala, supaya kita balik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian biasanya orang yang banyak berbuat dosa itu akan merasakan kengerian, kesepian, ketidaknyamanan di dalam dadanya. Suntuk, galau, gundah gulana, dosa. Antum kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ingat, dosa itu melahirkan dosa. Jangan merasa aman dengan dosa yang kita lakukan karena kita tahu ilmunya itu dosa kecil. Dari dosa kecil itu akan nih, gara-gara melihat seorang wanita dia turun dari menara itu, dia datang ke rumah perempuan tersebut, dia mengatakan, aku ingin engkau, aku ingin nikah sama engkau. Kata perempuan ini, nggak bisa, bapakku nggak mungkin menikahkanmu dengan aku karena aku Nasrani dan engkau Muslim. Secara hukum agama boleh Muslim menikahi ahlul kitab,
Tapi perempuan ini katakan nggak mungkin, Bapak. Apa kata laki-laki ini? Idzan atanassar. Kalau gitu aku masuk Nasrani. Na'udzubillah. Dan betul. Dia menikah. Dan diceritakan di situ, entah dia sudah menghubungi istri apa belum, dia sempat naik ke atas rumahnya, terjatuh dari loteng dan mati. Na'udzubillah. Tadi dosa melahirkan dosa. Jangan pernah antum meremehkan dosa, mengatakan aku nanti akan tobat kepada Allah Azza wa Jal. Berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya dalam kondisi berdiri, masuk ke rumahnya dalam kondisi rebahan, mati. Kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Dan di antara dampak dosa, ini yang terakhir ya, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab sebentar lagi, yang dirasakan oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Kita melihat kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Berapa puluh ribu yang mati. Mereka dibantai, mereka dibunuh di tengah-tengah umat Islam. Antum bisa bayangin ya, kalau ada di tengah sini saudara kita dibantai sama orang kafir, lalu kita yang semua di sini cuma bisa nonton dan melihat. Kenapa itu terjadi? Itu dampak dosa, kehinaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa raditum biz-zar' wa akhadtum adhnabal baqar wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu." La yanzi'uhu. Apabila sistem jual beli kalian Ina itu salah satu model jual beli riba tapi terselubung. Artinya orang itu masih takut sama Allah, melakukan riba sembunyi-sembunyi gitu. Dia pakai hila supaya nggak ketahuan kalau ini riba, masih sembunyi-sembunyi. Ada rasa takut dia. Tapi kalau sistem jual beli kalian sudah seperti itu, sedangkan kita melihat sekarang riba merajalela dan umat Islam merasa nggak apa-apa, nggak masalah, berapa persen cuma. Dan kalian sibuk dengan pertanian kalian, sibuk dengan dunia kalian, dengan peternakan kalian, dan kalian meninggalkan jihad. Apa yang terjadi? Ini dosa, 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 dosa. Allah membiarkan kalian, tidak menolong kalian. Siapa yang bakal menolong kalian? Kalian mau cari pertolongan kemana? Mau minta pertolongan kepada PBB? Ya. Oh, bukankah mereka negara-negara yang bisa membantu? Allah yang bisa membantu. Tapi kita nggak kembali kepada Allah. Maka ahibati fillah, berusahalah membantu saudara-saudara kita, menjaga negeri kita. Negeri kita ini yang jaga bukan hanya TNI dan kepolisian. Ketika ada gempa, apa yang bisa dilakukan oleh tentara Indonesia? Megangin. Ketika terjadi tsunami, apa yang bisa dilakukan? Nggak ada. Semuanya kabur karena mereka tahu mereka tidak mampu menghadapi azab Allah Azza wa Jalla. Nggak mampu. Ketika terjadi gempa, kemudian ada pengumuman tsunami, yang bisa dilakukan hanya pengumuman, semua warga merapat ke gunung atau lari menjauh dari pantai. Itu yang bisa dilakukan. Di Amerika, ketika terjadi badai, apa yang bisa dilakukan oleh tentara Amerika? Memberikan pengumuman saja, mengatakan semuanya meninggalkan rumahnya. Bas. Karena kita tahu ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Ada Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah murka, nggak ada yang bisa menghadapi. Makanya kalau kita baca berkaitan dengan COVID kemarin, jamaah, seluruh dunia lumpuh. Bandara-bandara tutup.
pasar-pasar tutup, masjid pun tutup. Apa sih yang dihadapin mereka? Virus yang nggak bisa dilihat dengan mata. Virus itu nggak bisa. Virus itu nggak punya paspor. Dia masuk ke negara manapun, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke rumah-rumah kita. Supaya kita tahu, Allah mengatakan, i'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu azabnya pedih. Allah juga mengatakan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada orang-orang itu Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun. Sampaikan kepada mereka. Tapi kasih tahu juga mereka, wa anna azabi huwal azabul alim. Azabku itu pedih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mungkin kita masuk ke saya tanya jawab. Naam, tafadhal. Jazakumullah khairan Ustaz Syafiq atas materi dan nasihat yang disampaikan. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat yang banyak dari nasihat yang beliau sampaikan. Izin kami mengulangi peraturan pertanyaan. Bagi peserta daurah yang ingin memberikan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan melalui lembar kertas. Dan untuk penanya langsung, bisa mengantri untuk bertanya melalui WhatsApp Radio Madinah di nomor 0812 222000937. Kami ulang 0812 222000937 dengan mengirim pesan dengan kata mau tanya Ustaz, dengan menyertakan nama untuk dipanggil oleh panitia nantinya. Kemudian izin kami bertanya pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya seorang pelaku maksiat. Saya sadar, tetapi saya sampai sekarang belum berhenti. Sampai saya merasa maksiat yang saya lakukan seperti biasa saja. Ada keinginan ingin kembali, tetapi entah saya selalu gagal. Saya sadar saya bermaksiat karena saya meninggalkan sholat. Rezeki saya menjadi seret. Yang mau saya tanyakan, cara apa Ustaz yang paling mujarab supaya saya bisa sadar? Karena saya merasa lumayan tahu agama, tetapi saya langgar. Apakah ruqyah perlu untuk saya? Dan saya merasa di posisi merasa menjadi orang munafik. Semoga Allah mengampuni saya. Barakallahu fiikum. Wa fiikum wa barak ya. Naam, ahibbatillah. Di antara yang menyebabkan orang itu terus berbuat dosa adalah lupa dengan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Kita diperintahkan untuk mengingat. Karena orang yang ingat dengan kematian itu akan semangat beribadah, akan segera bertobat, akan qanaah dengan kehidupan ini. Tapi ketika dia lupa dengan yang namanya kematian, ya dia berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Dan ada angan-angan untuk bertobat ada. Makanya orang yang lupa dengan kematian itu, tobatnya nanti dia berpikir. Nanti saya ada keinginan untuk bertobat. Maka nasihat ana yang pertama, antum bulatkan tekad. Dan ketahuilah bahwa dosa yang antum lakukan tidak akan membuat antum berbahagia. Dan dosa itu yang menyebabkan antum sulit untuk sholat. Ketika ada seorang datang kepada Hasan al-Basri, dia mengatakan, aku ini mau sholat malam, aku sudah siapkan semuanya.
Kenapa aku nggak bangun? Kenapa fulan bisa bangun? Kenapa fulan bisa sholat? Kenapa aku nggak bisa? Aku sehat fisiknya seperti fulan. Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dzunubuka. Engkau dibelenggu, dirantai dengan dosa-dosa. Maka tadi dosa melahirkan dosa, melahirkan dosa. Maka antum harus tekadkan untuk berhenti berbuat dosa. Dengan cara apa? Antum duduk, sesali dosa antum. Karena ada orang yang berbuat dosa karena kebiasaan, bukan karena kelezatan. Ada manusia yang sampai titik berbuat dosa bukan untuk kelezatan. Udah hilang kelezatannya dia. Tapi kenapa dia melakukan itu? Kebiasaan berbuat dosa saja. Nggak enak kalau nggak berbuat dosa. Maka sesali dosa antum, apalagi antum mengerti agama katanya, faham. Kemudian yang kedua, tinggalkan dosa itu segera. Nanti ana berbuat lagi, nggak ada urusan nanti. Sekarang, antum sekarang nulis pertanyaan itu, antum bulatkan tekad, ana mau berhenti berbuat dosa. Sekarang, bertekad untuk tidak mengulangi. Nanti gimana kalau ngulangin? Jangan bicara nanti. Antum belum tentu bisa keluar dari masjid ini. Kita nggak tahu jemaah, apakah kita masih punya waktu sampai besok? Tidak ada. Makanya kata Nabi SAW, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Allah tuh membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari tobat. Tobat, berhenti berbuat dosa. Perkara nanti terjebak dalam dosa, nggak tahu apakah akan hidup. Yang penting malam ini antum tekad berhenti berbuat dosa. Ketika berbuat dosa di malam hari, siang hari antum tobat. Jangan nunggu malamnya lagi, enggak. Sudah berhenti berbuat dosa. Sesali. Kemudian setelah itu antum perbanyak istighfar. Antum duduk. Habis sholat duha, antum duduklah. Baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca sama artinya. 100 kali antum baca. Karena dosa itu akan membuat karat di dalam hati. Antum tahu ya, orang kalau kena penyakit jantung itu bergerak susah. Kalau dia kena serangan jantung, keringat dingin keluar dari tubuhnya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, seperti itu pula orang yang banyak dosanya. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia kena serangan jantung, mungkin dia harus bypass. Mungkin dia harus pasang ring. Karena ada penyumbatan. Dan boleh jadi di jantung kita ada banyak penyumbatan. Maka dibersihkan dengan istighfar. Antum duduk baca istighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lalu ketahuilah bahwa setiap kali antum berbuat dosa, antum dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Hindarin tempat-tempat yang antum berbuat dosa. Kita ini kalau berbuat dosa di tempat itu, udah jangan ke sana lagi antum. Tinggalkan tempat itu. Ganti kawan, ganti sohib. Sampai ada satu cerita di Arab sana. Ada satu orang ini nggak pernah sholat ke masjidnya, dan sudah kayaknya lama dia nggak sholat. Akhirnya sama kawan-kawannya didatengin, sama jamaah masjid itu didatengin orang itu ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, dikatakan, ayolah engkau lama nggak ke masjid, kata dia. Kata orang ini, aku ini udah berhenti sholat, aku nggak sholat sudah, kata dia, lama aku nggak sholat. Iya nggak apa-apa lah, ayo ke masjid, kata dia. Tapi aku nggak mau sholat ya. Iya nggak apa-apa, nggak usah sholat, engkau sudah ke masjid. Sholat maghrib waktu itu. Mereka sholat maghrib, ini orang nggak sholat ya, duduk di belakang. Dan ngomong sama kawan-kawannya, jangan disuruh sholat dia nggak mau sholat. Ya sudah, yang penting dipindah dari rumahnya ke rumah Allah. Subhanallah, ketika orang pada sholat, tahu-tahu dia ambil wudhu ya. Dia sholat. Terus ngobrol lagi lah di masjid itu sampai isya. Sampai isya kasih tahu jangan disuruh sholat fulan ini, karena dia marah nantinya. Tahu-tahu orang sholat, dia sholat.
Selesai sholat dia ngomong, ana faham sekarang kata dia. Loh, faham apa enggak? Dulu ana kumpul sama orang-orang yang sulit ana untuk sholat. Dan sekarang ana kumpul sama orang-orang yang sulit ana meninggalkan sholat. Ya gimana jamaah? Semuanya sholat dia duduk di belakang. Ya gimana kata dia? Kayak orang dakwah, dia akhirnya sholat. Nah, di sini orang yang suka berbuat dosa kadangkala lingkungan dia. Maka dia tinggalkan lingkungan tersebut. Kenapa disyariatkan hijrah? Agar kita menjadi lebih baik salah satunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya kami persilahkan atas nama Abdul Latif supaya bisa bertanya langsung melalui mikrofon yang disediakan di tengah lantai 1. Kalau dari atas ya harus turun. Gimana antum? Di lantai 1. Oh itu, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Alhamdulillah, saya bekerja di suatu perusahaan itu sebagai tim manajemen dan direksi. Perusahaan itu bergerak di bidang kesehatan kawasan. Nah, kadang saya bersama tim itu ada mendiskusikan hal yang baik hingga yang buruk kawasan. Ada kalanya juga kami mendiskusikan aib yang buruk dari suatu atau pegawai perusahaan kami. Bahkan kadang kami mendiskusikan instansi lain yang terkait dengan perusahaan. Bahkan mungkin yang lebih parahnya, kami itu kadang melakukan spekulasi gitu atau praduga-praduga untuk menentukan langkah dari perusahaan selanjutnya seperti itu. Nah, jadi yang kita tanyakan, yang saya tanyakan, apa saya bersama tim ini termasuk bermaksiat atau berdosa gitu dengan membongkar aib atau memfitnah dari saudara sesama muslim di masa lalu. Tuh yang terakhir dengan apa? Dibacakan yang terakhir tadi. Apakah saya berdosa dengan tim? Iya, dengan membongkar aib gitu. Membongkar atau aib memfitnah dari saudara sesama muslim. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, kayaknya jawabannya sudah antum jawab sendiri. Kalau bicara membongkar aib saudaranya, perusahaan mungkin mendiskusikan adanya pegawai yang perlu dibina, nggak apa-apa. Ketika ada pegawai yang malas, yang apa, kemudian dicarikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah dia, kemudian dipanggil, itu termasuk usaha perbaikan. Bukan ngomongin yang sekedar menyenangkan hati, tapi dalam rangka memberikan perbaikan. Karena ya namanya perusahaan adalah karyawan-karyawan yang perlu dibina ya, yang mungkin melakukan kesalahan, pencurian atau apa. Itu dari pihak manajemen melakukan itu untuk pemanggilan, nggak ada masalah. Tapi kalau sekedar ngomongin keburukannya orang tersebut atau mencari-cari aib orang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatabba'a aurata akhi, tatabba'a Allah aurata." Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, kekurangan saudaranya, maka Allah akan membongkar kesalahan dia, akan dicari-cari kesalahan dia. Dan kalau Allah sudah mencari-cari kesalahan hambanya, binasa dia. Di rumahnya Allah bongkar kesalahan dia. Maka tadi kumpul sama tim, ketika mereka mengobrolin tentang seorang karyawan, antum tanya, tunggu dulu, kenapa kita ngomongin fulan? Tanyakan, agar mereka menggunakan akal sehat mereka. Kalau ternyata iya nggak ada, dosa, udah nggak usah. Tapi kalau kita mau mencari solusi bagaimana memperbaiki fulan, loh, ini memang tugas manajemen gitu. Bagaimana karyawan-karyawan itu menjadi lebih baik. Yang kedua, kalau bicara menfitnah, apa yang dilakukan fitnah tadi? Ana belum paham. Misalnya seperti ini Ustaz, kadang kita
kan belum tahu kebenaran dari satu instansi atau seorang gitu. Jadi kita melakukan spekulasi dalam rapat tersebut. Nah itu apakah bila tidak betul apakah termasuk memfitnah gitu? Tunggu, jadi membicarakan itu tanpa bukti, tanpa dalil, ya nggak boleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, kalian jangan, hindarilah berbanyak dhon, prasangka. Ini mungkin gini-gini. Ketika nggak ada landasannya, nanti jadinya dosa. Wala tajassasu. Kadang-kala kita ngomongin seperti itu, lalu langkah yang kedua mencari-cari. Karena kita sudah punya persepsi kayaknya ini nggak benar, akhirnya kita mencari bagaimana persepsi kita jadi benar, bahwa dia memang nggak benar seperti itu. Yang terakhir kita akan ribain. Maka langkah itu diputus dari sejak awal. Jangan banyak memberikan atau melakukan prasangka kepada saudara kita. Itu mungkin perlu dilakukan. Dan seorang muslim ya, dimanapun dia berada, dia harus menjadi lentera yang menerangi. Kadangkala antum ketika memberikan peringatan, mereka nggak suka sama antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari Taif, dilemparin batu dari Taif, padahal beliau mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai antum lebih mementingkan pertemanan daripada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara yang bijak ya, sehingga mereka bisa memahami bahwa tujuan antum memberikan kebaikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Kayaknya kasih hadiah ini, masih ada hadiah. Masya Allah, kirimkan ke belakang. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana ya agar kita tidak meremehkan dosa? Banyak kawan-kawan yang alumni sekolah Islam justru lebih berani melakukan dosa daripada yang alumni sekolah umum atau biasa. Apakah ilmunya tidak bermanfaat? Jazakumullahu khairan. Iya jemaah. Jadi kadangkala yang belajar agama ini, dia belajar terpaksa. Dia merasa masuk pesantren karena paksaan dari orang tua. Di sini nanti tugas pesantren bagaimana menumbuhkan di diri anak-anak itu tentang fadilah menuntut ilmu. Orang tuamu itu tidak membuangmu ke tempat ini. Dulu waktu zaman anak masuk pesantren, pesantren itu memang tempat buang anak. Iya. Kalau anaknya pinter, taat, sopan, nggak masuk pesantren, umum. Tapi kalau yang nakal-nakal, nggak nurut masuk pesantren. Jadi ancaman yang menakutkan pesantren itu aja, Mas. Akhirnya kita di pesantren kumpul sama anak-anak nggak benar semua gitu. Sekarang udah enggak, masya Allah. Kesadaran orang tua, tapi kadangkala anaknya belum sadar. Di sini harus ada kerjasama antara orang tua sama pesantren. Maka biasanya kalau awal-awal masuk pesantren itu kita dikasih bimbingan tentang keutamaan menuntut ilmu ya, supaya mereka tahu apa fadilah yang akan didapatkan ketika seorang menuntut ilmu agama. Lalu kedudukan yang tinggi di sisi Allah, warisan para nabi. Yang nanti harapannya anak ini tidak lagi terpaksa masuk pesantren. Dia di pesantren itu merasakan, ya Allah benar ya, anak dapat ini, dapat itu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa ada ya nggak semuanya ya oknum sebenarnya yang ditanyakan ini oknum. Kalau dikatakan tadi, kenapa yang belajar agama kok lebih mudah berbuat dosa daripada yang umum? Itu oknum. Ada yang seperti itu. Maka tugas kita adalah menumbuhkan kesadaran tentang bahwa berbuat dosa itu memberikan dampak buruk kepada kita. Ada orang yang meninggalkan dosa itu seperti orang yang, kenapa engkau kok nggak makan sate kambing sama lemaknya, kan enak katanya. Enggak katanya, anak kata dokter sudah harus ngurangin itu. Dia meninggalkan gara-gara ada informasi, karena dia ingin menyelamatkan dirinya. Jadi ada orang yang memikirkan kesenangan dirinya, tapi ada orang yang memikirkan keselamatan dirinya.
Ketika memikirkan kesenangan dirinya, dia akan berbuat dosa. Karena memang surga itu diliputin dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu dikelilingin oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat manusia. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Kemudian memperbanyak istighfar. Kadang-kala diingatkan ya, orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti itu bedanya dalam cara berdakwah. Kalau orang itu nggak paham agama, dikasih nasihat, oh itu nggak boleh, dia tahu. Oh nggak boleh ternyata Ustaz. Iya anak nggak tahu Ustaz, jazakallah khair gitu ya. Ada orang yang paham agama, ngerti hukum, tapi dia nggak ngamalin. Maka cara berdakwahnya itu selain kita mengingatkan, tapi kita juga menyebutkan tentang fadilah-fadilah atau ancaman-ancaman. Sehingga ada ketertarikan dan ada kekhawatiran dia untuk melakukan dosa tersebut. Dia khawatir Allah murka sama dia khawatir tadi rizkinya dia disempat, masalahnya jadi ruwet. Sehingga dia meninggalkan itu dosa. Yang ketiga, ada orang yang suka mendebat. Ada orang, kalau dikasih tahu, oh kayak tadi, ya kan dosa kecil Ustaz, udahlah jangan terlalu berlebihan dalam beragama. Ini ya harus ada dialog. Dan Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Kita perlu berdialog dengan dia dengan cara yang lebih baik. Karena ada orang yang ketika belajar tentang hukum sholat berjamaah, dia awalnya suka sholat berjamaah jemaah. Setelah dia bahas adanya khilaf di antara para ulama, nggak berjamaah lagi dia. Oh ternyata ada khilaf Ustaz. Sudah anak sholat di rumah aja. Lu padahal langkah dia dari rumah diangkat derajat, dihapuskan dosa. Padahal ketika dia masuk masjid baca doa, ketika dia sholat berjamaah dapat 27 derajat yang Allah berikan kepada dia. Nah, ini kadang-kala dia tinggalkan, maka perlu adanya proses mengingatkan dia seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, syukur atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan dari Akhwat. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menghindarkan diri dari selalu memikirkan seseorang yang bukan mahram kita? Barakallahu fikum. artinya kalau mahramnya boleh dipikirkan gitu. Ya jamaah, ada yang namanya jatuh cinta. Siapa yang tidak pernah jatuh cinta? Apa yang harus dilakukan ketika seorang jatuh cinta, kemudian dia memikirkan laki-laki tersebut atau laki-laki memikirkan perempuan tersebut? Ada hal yang kita tidak bisa lawan perasaan itu, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menjaga aturan syariat. Ketika pikiran itu datang tentang laki-laki tersebut dan engkau tertarik dia untuk menjadi suamimu, engkau berdoa minta sama Allah, ya Allah kalau fulan baik jadikan suamiku. Yang harus dihindarin, jangan akhirnya mengikuti dia, ngikuti di IG-nya, nah ngikutin statusnya, story-nya, hanya akan menambah sakit hati. Orang itu kalau jatuh cinta jemaah, ngelihat sandal orang tersebut, ya Allah sandalnya fulan ini, cuma sandalnya doang, maka itu dihindarin yang seperti itu. Ketika ternyata fulan itu biasa lewat depan rumahnya, jangan ditunggu. Karena ada orang yang sengaja nunggu, dia sedang ingin menyiksa diri dia sendiri. Ketika dia lewat yang pertama, lewat yang kedua, yang ketiga, tadi seperti racun yang akan merusak hati. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jal untuk diselamatkan dari pikiran-pikiran tersebut. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan hatiku, dan keburukan air maniku.
Minta berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, dan sambil menghindari tadi hal-hal yang hanya akan menambah penyakit di hati kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum Ustaz. Dan berikutnya dari Bapak-bapak. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara yang benar memperingatkan istri yang masih suka zumba dan karaoke? Karena setiap kita ingin memberi nasihat, si istri sudah ancam-ancam berwajah seram dan tancap gas marah-marah duluan. Padahal ini kewajiban suami untuk mengingatkannya. Barakallahu fiikum. Subhanallah jemaah. Tadi ana juga sempat singgung ya, bahwasanya banyak dosa yang dilakukan dianggap nggak dosa, nggak apa-apa gitu. Sehingga ketika ada orang yang memberikan nasihat, itu dianggap menyimpang. Dia mengatakan, udahlah Islam biasa-biasa aja, nggak usah berlebih-lebihan. Engkau ikut aliran apa gitu loh. Ini suami istri kadang-kadang debat dalam masalah tadi. Apa yang harus dilakukan oleh suami? Kadangkala istri memang masih lemah imannya. Maka yang perlu dilakukan suami adalah duduk sama istri, menguatkan keimanan istri. Dengan cara apa? Jangan bicara tentang zumba dan karaoke dulu sama dia. Tadi kalau bicara itu mesti wajahnya garang, karena dia nggak mau kasih nasihat tentang itu. Ya udah duduk bicara tentang akhirat. Duduk sama dia, membahas tentang tafsir surat Alhaakumut Takatsur. Duduk sama istri. Atau Al-Humazah. Bagaimana menumbuhkan di diri dia bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara gitu. Ketika sudah ambisi kepada akhirat itu tumbuh, keimanannya sudah mulai berkembang, ini bisa dikasih tahu. Karena berapa banyak orang yang tahu hukum tapi tetap melanggar. Maka bagaimana menumbuhkan hal itu? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan istri-istri yang kalian takut dia itu membangkang, udah kelihatan tanda-tandanya ini nggak nurut, seperti tadi mau dikasih nasihat sudah kelihatan wajah garangnya. Apa yang harus dilakukan? Fa'idhuhunna. Kasih mau'idhah dia, kasih nasihat. Dan ketika memberikan nasihat kepada istri, berikan nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Ada suami ketika mau ngasih nasihat istri, dia udah ngomong, aku itu nggak suka sama kamu. Kira-kira istri seperti apa menanggapi nasihat itu? Ya sudah, sana pergi, nggak suka sama aku. Tapi ketika sang suami mengatakan, demi Allah aku cinta sama engkau, aku sayang sama engkau, aku ingin bareng sama engkau sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni uhibbu. Mu'ad, demi Allah aku cinta sama engkau, aku sayang sama engkau. Orang kalau dikasih muqaddimah seperti itu, hatinya terbuka untuk menerima nasihat. Ini yang memberikan nasihat orang yang cinta kepadanya. Maka dari seorang suami kasih nasihat, cari waktu yang tepat. Jadi kayak tadi dia kalau mau dikasih nasihat urusan zumba yang ada berantem, ya sudah, cari waktu di malam hari. Antum ajak istri makan ya, Masya Allah. Dengan ruangan yang mungkin rumahnya dibikin seromantis mungkin. Mungkin istri tanya, ada apa suamiku ini? Kasih nasihat. Kalau ternyata nggak mau, apa proses selanjutnya? Kata Allah Azza wa Jalla, wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Siap nggak antum pisah ranjang sama istri? Waduh, azab Ustaz. Disinilah berapa banyak wanita itu yang akhirnya menguasai suaminya karena tahu suaminya butuh sama dia. Tapi ketika suami setelah memberikan nasihat secara berkala, dia kasih nasihat, ternyata istri masih nggak mau, dia nggak sentuh istri. Yang biasanya dia sentuh malam hari, dia nggak sentuh. Istrinya akan mikir, oh suamiku serius, serius suamiku.
Tapi kalau dikasih nasihat nggak mau sama suami dikumpulin, ya dia pasang badan. Kayak tadi wajah garang atau apa. Rasul SAW pernah mendiamkan istrinya 1 bulan. 1 bulan. Semua istri. Mungkin antum berpikir, iya Ustaz, mendiamkan istri kan masih ada istri lain. Enggak, Nabi SAW mendiamkan semua istrinya. Beliau tinggal sendirian. Setelah 1 bulan, kasih nasihat sama Nabi SAW. Kau masih mau sama aku? Kalau enggak, kita berpisah. Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 28-29, nanti dilihat. Bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi untuk memberi pilihan kepada istrinya. Engkau tetap mau bersamaku atau engkau ingin dunia? Kalau ingin dunia, selamat tinggal, cerai sudah. Sampai seperti itu. Maka coba proses itu dilakukan. Semoga istri terbuka hatinya. Sekali-kali diajak kajian istrinya seperti itu. Karena ada wanita-wanita yang terus terang pendidikan agamanya kurang. Dia hidup dengan masyarakat yang memang beranggapan perbuatan itu nggak apa-apa gitu loh. Nggak terlarang. Engkau aja yang baru belajar agama sok semuanya haram. Tuh haram, ini haram. Kadang-kadang seperti itu. Maka kita yang perlu perlahan-lahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kemudian kami persilahkan penanya langsung atas nama Jiwo Rahmati untuk mendatangi mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Melakukan apa? Dengan rishwah. Rishwah. Rashwah, oke. Siap. Barakallahu fikum. Nah, ya kalau bicara modal awalnya riba, artinya dia pinjam dengan riba, tapi perusahaannya itu bukan riba, maka insya Allah dosanya ya ditanggung oleh perusahaan yang berkaitan dengan ribanya. Ketika antum bekerja di tempat itu nggak ada masalah insya Allah, karena pekerjaan antum halal. Pekerjaan selama pekerjaan yang antum lakukan halal, itu insya Allah nggak ada masalah. Ataupun berkaitan dengan masalah rishwah. Nah, di sini rishwah ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan disogok itu neraka. Kalau posisi memudahkan urusan itu memang menjadi haknya. Kan kita tahu di negeri kita ini kadang-kala memang harus dengan cara seperti itu. Tapi kita tidak mengambil hak orang lain, semoga kerja di situ masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah antum mengambil hak orang lain, berarti harus diberikan kepada orang lain seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ya, kalau itu ada ta'awun, maka berusaha untuk meninggalkan posisi itu. Dan usahakan memang ketika antum berada di posisi itu untuk selalu memberikan nasihat kepada orang-orang tersebut. Karena ada orang-orang itu tadi merasa nggak apa-apa gitu loh, merasa nggak dosa. Sedangkan antum ketika melarang, memberikan arahan, dianggap antum aliran menyimpang seperti itu. Maka tadi apabila antum masih di posisi itu, usahakan antum selalu memberikan nasihat kepada mereka. Dan semoga dengan cara itu antum sudah terlepas ya. Tapi usahakan antum pindah dari posisi itu supaya tidak membantu orang-orang untuk melakukan riba. Karena antum harus tanda tangan antum nantinya di situ. Barakallahu fikum. Udah resign dari sana. Allah ibarik fikum. Insyaallah Allah kasih ganti antum yang lebih baik insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, kayaknya pertanyaan terakhir sudah. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz. Kami persilakan atas nama Fajar Dwi untuk bertanya langsung.
Tadi yang tanya langsung kasih hadiah lagi. Yang mana hadiahnya? Nah, kirimkan ke beliau. Nah, yang tanya tadi. Tafadhal, Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya terkait dengan 3 poin terkait dengan pekerjaan. Poin pertama terkait dengan bagaimana hukum kami, mohon saya ASN, hukum terkait dengan kehumasan dalam instansi. Yang mana dalam kehumasan itu terdapat ada musik, mungkin dalam satu konten ada misalnya foto dalam kegiatan, ada audio yang dibuka dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana menyikapi terlambat masuk bekerja dalam instansi kami saat kami terlambat masuk bekerja dalam tidak sampai 30 menit kami dapat menggantinya di 30 menit setelah pulang tidak memenuhi oleh instansi, tetapi saat kami terlambat menolak sedikit dan ada rasa kelalaian dalam instansi kami sayang kalau terlambat sedikit misalnya ada Gimana? Sayang kalau terlambatnya cuma sedikit soalnya gantinya harus 30 menit juga. tetap gantinya 30 menit seperti itu. Nah. Yang ketiga, bagaimana menjaga hubungan dengan lawan jenis dalam suatu organisasi, serta saat bekerja kadang-kali kami terlambat sholat nasihatnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Berkaitan dengan yang pertama ya. Terkadang kita hidup di tempat yang kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Tapi kalau antum tidak bisa menghilangkan, paling tidak keberadaan antum mengurangi kemungkaran tersebut. Karena ada sebagian kita yang cuma hidup di sana untuk cari makan. Tidak ada keinginan untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Padahal kata Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa kriterianya? Kalian beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Dan ketika kita melihat kemungkaran, kita diperintahkan merubah dengan tangan kita. Nggak mampu maka dengan lisan kita, nggak mampu maka dengan hati kita. Maka hendaklah keberadaan antum di tempat itu membuat satu perubahan. Kalau ketika antum masuk ada 10 kemungkaran, mungkin jadi 8. Mungkin nanti jadi 7. Tapi bukan dibiarkan kemungkaran itu terjadi. Kemudian bicara yang kedua tadi, berkaitan dengan terlambat. Kita ini kadangkala bekerja tidak ada unsur ibadah. Kita bekerja ya sekedar cari fulus saja. Padahal kalau tadi sepertinya antum terlambat 5 menit harus ganti 30 menit. Iya. Ketika antum niatkan lillahi ta'ala, antum akan dapat pahala di situ. Boleh jadi kita melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita di kantor itu. Ketika kita berharap pahala sama Allah, akan menjadi ibadah buat kita. Makanya seorang mukmin itu ikrarnya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Enggak semua dihitung dengan duit. Kalau tadi antum katakan, oh, ana daripada 5 menit ahsan 20 menit. Antum kan merasa rugi kalau ana gantinya 30 menit. Padahal ketika antum mengganti 30 menit dengan berharap keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka subhanallah itu akan jadi pahala di sisi Allah nanti buat antum. Maka berusahalah untuk ya mencari pahala di situ. Walaupun kalau secara hukum ya antum sama, telat 20 menit gantinya 30 menit. Dan kantor membolehkan hal itu. Tapi jangan sampai jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan buruk nantinya. Yang ketiga, berkaitan dengan kita ini sedang darurat seks bebas ya. Darurat perzinaan. Dan banyak terjadi perzinaan itu ya di instansi, di kantor yang berkumpul laki dengan perempuan. Karena mereka beranggapan nggak ada masalah gitu loh. Padahal dalam agama kita tuh diperintahkan untuk menundukkan pandangan, nggak boleh berduaan dengan yang bukan mahramnya. Maka ketika antum berada di tempat itu, kalau memang harus berinteraksi dengan lawan jenis, berinteraksilah dengan adab syariat. Ada perlunya disampaikan, tapi menjaga pandangan mata dan jangan pernah berduaan dengan lawan jenis kecuali ada orang lain.
Ketika harus ngobrol nggak ada ketawa ketiwi. Terus terang jemaah, anak punya kawan cerita, dia pernah punya masalah sama istrinya. Akhirnya dia nggak tidur di rumah, tidur di hotel. Lama dia tidur di hotel. Dia katakan ternyata kawan-kawan anak di kantor selingkuh banyak Ustaz. Jadi mereka tuh nggak pulang ke rumah, pulang ke hotel dulu. Nanti di hotel lihat fulana masuk sama fulana, fulan sama ini, kelihatan di sana. Kenapa? Karena memang lingkungan perzinaannya dibuka gitu. Itu mungkin yang perlu dilakukan sambil terus berdoa memohon kepada Allah. Intinya buat semua jemaah, dimanapun antum bekerja, mungkin tempat kerja antum belum selamat dari kemungkaran, masih banyak kemaksiatan. Paling tidak keberadaan antum di situ bisa mengurangi kemungkaran, kalau belum bisa menghilangkan kemungkaran itu secara total. Barakallahu fikum. Moga Allah mudahkan dan moga diberkahin rezeki kita semuanya. Baik, barakallahu fikum.